panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan wabah, dan semoga pandemi segera berakhir dari bumi pertiwi ini. Baik peserta didik, pada kesempatan ini tentunya materi, latihan, video pembelajaran, dan video yang memahami trigonometri. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang diberikan pada kesempatan materi ini adalah 1. Menjelaskan rasio trigonometri dari mulai sin, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Beginilah peta konsepnya. Berbicara trigonometri, sudah pasti adalah ada perbandingan. Ada kuadran, ada sudut istimewa, dari mulai sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Sekarang berlanjut adalah materi perbandingan trigonometri. Berbicara perbandingan trigonometri, yang harus kita pahami adalah ini sebuah segitiga siku-siku, di mana sudut yang dibentuk adalah di sudut C, depan adalah AB, dan sampingnya adalah BC, dan sisi miring adalah AC. Sehingga persamaan sinus adalah, kita perhatikan kembali, persamaan sinus adalah bahwa sin adalah sisi depan banding sisi miring, atau AB banding AC, sehingga disingkat menjadi demi. Sin itulah demi, depan banding miring. Yang selanjutnya adalah bicara cos. Cos adalah sisi samping dibagi sisi miring, atau BC dibagi dengan AC, disingkat menjadi sami. Dan tan adalah sisi depan dibagi samping, atau AB, maka disingkat menjadi desa, depan bagi samping. Kesimpulannya, sin adalah demi, cos adalah sami, tan adalah desa. Begitulah cara mengingatnya teman-teman sekalian, para sahabat pecinta matematik, dan anak-anakku sekalian, para peserta didik. Selanjutnya adalah bicara kosekan. Berbicara kosekan, kosekan ini dari mulai cos adalah X per R, sehingga kebalikan dari sekan adalah R banding X. Itu adalah disebut menjadi sekan. Sin adalah Y per R. Kosekan kebalikan dari sin adalah R per Y. Ingat, sin adalah Y per R, maka kosekannya adalah R banding Y. Sementara untuk tan adalah Y per X, maka kotangennya adalah X banding Y. Kita ulang kembali bahwa cos adalah X per R, sekannya adalah R banding X, sin adalah Y per R, kosekannya adalah R banding Y. Tan adalah Y per X, maka kotangennya adalah X per Y. Nah, anak-anakku sekalian, para peserta didik, mohon hal ini diingat, karena materi terus berlanjut. Untuk memahami materi-materi selanjutnya, maka hal yang dasar ini harus selalu diingat. Baik, kita akan berlanjut contoh soal. Contoh soalnya adalah, dimisalkan alfa suatu sudut lancip membentuk adalah sin alfa 4/5. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari alfa tersebut. Maka jawabannya adalah, kita bentuk menjadi, karena sin adalah Y banding R, maka 4/5. Berapa nilai angka AB-nya perlu kita ketahui. Maka carilah dengan rumus Pythagoras. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangin AC kuadrat. AB kuadrat sama dengan BC-nya adalah 5. Kita substitusikan dengan 5. 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Maka AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat adalah 25, 4 kuadrat adalah 16. Maka AB kuadrat sama dengan 9. Akar dari 9, AB adalah nilainya sama dengan 3. Berlanjut adalah untuk cosnya, cos alfa derajatnya. Cos alfa derajat, kalau tadi kita sudah pahami, cos adalah X banding dengan R. X banding dengan R, yaitu
3:5. Untuk tannya adalah Y per X, maka nilai tersebut adalah 4:3. Kosekannya adalah kebalikan daripada cos, maka nilainya adalah 5:4 atau R/X. Sementara untuk sekan adalah kebalikan daripada sin, maka nilai sin adalah tadi 4/5, maka sekannya adalah 5:3. Untuk kotangannya adalah 3:4. Sekarang berbicara materi kuadran, anak-anakku sekalian peserta didik, kalau berbicara kuadran ini adalah ibarat kata sebuah lingkaran. Satu lingkaran itu berisikan 360 derajat. Maka setiap ruasnya satu lingkaran tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang sebelah kanan sebanyak 90 derajat, sebelah kirinya 90 derajat, di bawah sumbu X adalah 90 derajat, di sebelah sumbu X di bawahnya lagi adalah 90 derajat. Maka kuadran tersebut bisa kita ilustrasikan seperti ini. Berbicara kuadran 1 adalah logikanya, posisinya adalah antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Maka kuadran 1 dapat dituliskan menjadi X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Berbicara di kuadran kedua adalah lintasannya dari mulai titik ini, garis ini sampai ketemu di kuadran kedua ini. Maka berbicara materi untuk kuadran kedua ini, alfa derajat yang dibentuk adalah X-nya lebih dari 90 derajat, berarti terhitung mulai sini sampai dengan 180 derajat. Selanjutnya untuk kuadran ketiga pemahamannya adalah dari mulai alfa derajatnya lebih dari 180 derajat, lebih dari 180 derajat sampai dengan kurang dari 270 derajat. Maka ruasnya kuadran ketiga ini. Dan kuadran keempat adalah alfa derajat lebih dari 270 derajat hingga sampai dengan 360 derajat. Maka pemahaman ini perlu kita ingat, anak-anakku sekalian, peserta didik. Untuk memahami ini semua, kita selalu ingat bahwa nilai alfa derajat 90 derajat kuadran pertama, 180 derajat ada di kuadran kedua, 270 derajat ada di kuadran ketiga, dan 360 derajat ada di kuadran keempat. Nah, dengan demikian akan memudahkan. Makanya harus kita pahami dari sekarang permasalahan untuk kuadran ini. Kenapa harus dipahami? Karena ini akan berlanjut terus nantinya terhadap materi-materi trigonometri. Oke, berlanjut. Tanda perbandingan trigonometri pada kuadran. Berbicara di sini adalah 90 derajat. Maka untuk semua sin, cos, tan, cosec, sec, dan kotangen, maka semuanya bernilai positif. Kenapa positif? Karena X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Maka semuanya bernilai positif untuk semua perbandingan tersebut. Nah, di kuadran kedua, antara 90 derajat sampai 180 derajat, dari mulai sini sampai ke sini, ya, dari ruas 90 derajat sampai 180 derajat ini, maka yang bernilai positif adalah hanya sin dan cosec yang bernilai positif. Yang keluar daripada itu adalah bernilai negatif. Selanjutnya, untuk di kuadran ketiga adalah dari mulai 180 derajat sampai 270 derajat. Maka yang bernilai positif hanyalah tan dan kotangen. Bernilai positif adalah tan dan kotangen. Bernilai positif. Nah, selanjutnya untuk kuadran keempat, dari mulai 270 derajat sampai 360 derajat. Maka yang bernilai positif hanyalah cos dan sekan. Jadi, para peserta didik, kita ingat kembali bahwa semua yang ada di kuadran pertama bernilai positif. Dan yang di kuadran kedua hanya cos dan
sin dan kosek saja yang bernilai positif. Untuk di kuadran ketiga adalah tan dan kotangannya. Untuk yang kuadran keempat adalah cos dan sekan. Oke, Bapak rasa semuanya dapat dipahami, dimengerti. Unsur-unsur inilah yang harus kita pahami untuk pembentukan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah inilah tadi awal adalah kuadran pertama adalah lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Kuadran kedua adalah lebih dari 90 derajat hingga 180 derajat. Kuadran keempat kuadran ketiga dari mulai 180 derajat hingga 270 derajat. Dan kuadran keempat adalah dari mulai 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini semua kita buatkan contoh soal kedua. Jika diketahui tan alfa derajat negatif 5/12. 5/12. Sudut tersebut ada di kuadran keempat. Pertanyaannya adalah hitunglah kotangan, cos, dan sinnya. Kotangan, cos, dan sinnya. Pertanyaan seperti itu. Kalau ada di kuadran keempat, nilai untuk tan adalah y/x. Maka negatif 5/12. Penyelesaiannya adalah kita buatkan ilustrasi seperti ini. Ini adalah unsur y dan 12 adalah x-nya, sehingga untuk mendapatkan harga sisi miringnya adalah kita selesaikan dengan cara Pitagoras, yakni 12 kuadrat ditambahkan 5 kuadrat, hasilnya adalah kalau kita selesaikan 13. Maka sisi miringnya adalah 13. Nah, sehingga untuk kotangannya adalah kotangan itu kan perbandingan kebalikan dari tan, yakni 12/5. Untuk cosnya adalah cos adalah x banding r, yakni 12/13. Untuk sinnya adalah 5 negatif 5/13. Kok ini bernilai negatif sin? Kenapa? Karena posisi nilai y-nya ada di kuadran keempat. Lanjut. Sekarang sudut istimewa. Berbicara sudut istimewa, para peserta didik untuk mengingat kembali bahwa alfa derajat atau nilai x derajat kita bisa ingat sama-sama bahwa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kalau kita sederhanakan, untuk ingatnya adalah nilai dari sin 0 adalah 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 90 adalah 1. Untuk selanjutnya, nilai cos. Nilai cos adalah cos 0 adalah 1, cos 30 1/2 akar 3, cos 45 1/2 akar 2, cos 60 1/2, cos 90 adalah 0. Jadi untuk cos adalah kebalikan dari nilai sin. Ya. Posisi yang tadi di 90 adalah 1, maka ada di 0. Untuk yang 60 1/2 akar 3 ada di cos 30. Terus untuk 45 derajat tetap sama dengan sin dan cos. Untuk cos 60 derajat adalah 1/2 dan cos 90 adalah 0. Untuk tan, nilai tan adalah tan 0 adalah 0, tan 30 1/3 akar 3, tan 45 1, dan tan 60 akar 3, dan tan 90 terhingga. Untuk kotangan adalah kebalikan daripada nilai tan. Tan 0, kotangan 0 adalah tak terhingga. Kotangan 30 adalah akar 3. Kotangan 45 adalah 1. Kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3. Kotangan 90 adalah 0. Sehingga sekannya adalah
sekannya adalah sekan 0 adalah 1, sekan 30 2/3 akar 3, sekan 45 akar 2, sekan 60 adalah 2, sekan 90 tak terhingga. Untuk kosek adalah kosek 0 adalah tak terhingga, kosek 30 adalah 2, kosek 45 adalah akar 2, kosek 60 2/3 akar 3, dan kosek 90 adalah 1. Baik, anak-anakku sekalian peserta didik, untuk sudut istimewa ini agar diingat, selalu diingat. Bagaimana untuk mengingatnya lebih mudah? Kita harus punya trik. Minimal saja sin, cos, dan tan kalian untuk mudah mengingatkannya. Bagaimana trik langkahnya? Maka manfaatkanlah jarimu untuk menghafal sinus dan kosinus. Yang pertama, untuk bagian jempol adalah 0, telunjuk adalah 30 derajat, untuk jari tengah adalah 45, untuk jari manis adalah 60 derajat, untuk kelingking adalah 90 derajat. Maka kita awali dari 0. 30 adalah 1/2, 45 adalah 1/2 akar 2, 60 1/2 akar 3, 90 adalah 1. Itu untuk kosin. Untuk sin dari mulai 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Selanjutnya adalah untuk kosinus. Untuk kosinus dibalik 0-nya ada di kelingking. Jari manis 30 derajat, jari tengah adalah 45, jari telunjuk adalah 60, untuk jempol adalah 90 derajat. Sehingga untuk cos 0 adalah 1. Cos 30 1/2 akar 3, cos 45 1/2 akar 2, cos 60 adalah 1, cos 90 adalah 0. Baik, kita contohkan soal berikut ini. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikalikan tan 30. Berapa nilai sin 30 derajat adalah 1/2. Ditambahkan cos 60 derajat adalah 1/2. Dikalikan tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Sehingga hasil akhir adalah 1/3 akar 3. Nah, ini semua adalah sederhana untuk penyelesaian kasus soal perhitungan penjumlahan trigonometri, khususnya sudut-sudut istimewa. Oke, sepertinya mudah dan dapat dipahami, dapat dimengerti. Kunci buat kalian semua untuk memahami ini semua adalah dengan selalu fokus dan hati menerima terhadap materi yang disampaikan kesempatan ini. Oke, selanjutnya adalah contoh yang keempat. Contoh keempat adalah si Amin berdiri sejauh 20 meter dari pohon dan memandang pucuk cemara dengan sudut pandang 30 derajat. Tentukan tinggi sebenarnya pohon cemara tersebut. Apa yang diketahui adalah, kita lihat si Amin itu adalah berdiri sejauh 30 derajat. Maka yang kita dapatkan adalah sudut pandangnya adalah 30 derajat. Pertanyaannya, tentukan tinggi sebenarnya pohon cemara tersebut. Maka gunakanlah persamaan dari tan. Tan 30 derajat adalah Y per X. Y itu adalah tinggi pohon banding dengan X-nya. Karena aminnya sudah diketahui nilainya adalah berdiri sejauh 20 meter, maka kita bisa substitusikan dari persamaan ini. Diketahui tan 30 adalah 1 per akar 3 sama dengan tinggi pohon belum diketahui, sementara amin jaraknya adalah 20 meter. Sehingga hasil tinggi pohon atau Y sama dengan 20 dibagi dengan akar 3. Sehingga hasil akhir adalah tinggi pohon tersebut 20/3 akar 3. Jadi kesimpulannya, tinggi pohon cemara sebenarnya adalah 20/3 akar 3.
ini adalah harus dimengerti untuk mengukur tinggi sebuah pohon. Dan nantinya materi ini bisa dipraktekkan ketika anak-anakku sekalian untuk mengukur tinggi tiang bendera, atau mungkin mengukur jatuhnya sudut pandang, maka ini yang dikatakan adalah sudut elevansi. Baik, kepada peserta didik sekalian, materi-materi yang disampaikan kesempatan ini dirasa sangat dimengerti pada pertemuan kali ini, dan semoga bermanfaat. Kuncinya adalah kalian semua tetap harus semangat dalam menerima materi-materi dan fokus mengerjakan soal latihan-latihan yang terdapat pada lampiran soal di buku soal. Untuk itu, kepada peserta didik, tetap semangat dan selalu optimis bahwa kalian adalah mampu, bisa, dan akan maju menghadapi menyelesaikan permasalahan matematika. Jangan lupa selalu konsultasi kepada guru kalian ketika kalian bermasalah